saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Nya yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga hari ini kita diperkenankan beribadah di dalam ibadah Minggu 4 September 2022 dengan tema Murid Kristus yang berkomitmen. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, tentunya kita diharapkan agar seluruh hidup dan kehidupan kita hendaknya lebih mengedepankan Kristus. Selalu dalam segala kondisi, sebab menjadi pengikut Kristus berarti menanggalkan apa yang ada di belakang kita dan lebih memfokuskan diri pada keinginan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan secara total dan sepenuh hati. Kita ditantang memperbarui komitmen kita dalam panggilan Tuhan untuk mengikut Kristus. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrik W. Likumawa dari GKPO Atang Senjaya, Bogor. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan diawali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 3. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu bernyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Para rasul di surga, kemuliaan-Mu, serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. Gereja yang telah menang dan yang diperjuangkan, mengaku nama-Mu, nadanya berkumandang. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa, yang kekal, kasih-Mu terbatas. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh keyakinan yang sungguh kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta.
Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian dari tema kita saat ini yakni murid Kristus yang berkomitmen. Dari tema ini senantiasa mengajak kita dan mengarahkan kita untuk bagaimana kita hidup lebih mengedepankan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, tetapi kita senantiasa tetap menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, dan mengaku bahwa dalam hidup kami pada waktu yang lalu, kami tidak melakukan kehendak-Mu, dan kami telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum-Mu. Kami lalai menyaksikan Injil-Mu yang dibawakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami berada di bawah penghukuman-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan baik dan mau mengampuni dosa kami. Kuatkanlah kiranya kami di dalam iman, agar supaya kami hidup menurut hukum-hukum-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Cahayamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku, putramu lah selamanya, jalanku kepadamu. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 yang menyatakan demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah berita anugerah dan Tuhan. Salam damai. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau mau datang kepada kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, lengkapilah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang kudus, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami layak untuk menerima sabda-Mu. Semoga firman-Mu itu, ya Bapa, tetap menjadi terang pada perjalanan hidup kami, agar jangan sampai kami tergelincir ke dalam kuasa kegelapan. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Ulangan pasal 30, ayatnya yang ke-15 hingga 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 1, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan kedua terambil dari Filemon 1 ayat 1 hingga 21. Filemon pasal 1 ayatnya yang pertama hingga 21. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus Engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan menyatakan demikian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan
Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau ia tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, satu hal yang kita lakukan dalam hidup ini adalah mengikut Yesus dengan segenap hati. Namun untuk melakukan hal yang demikian dibutuhkan yang namanya kesungguhan. Dibutuhkan yang namanya komitmen. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Bukan hanya untuk sementara saja, tetapi untuk selama-lamanya. Di dalam perikop pembacaan kita saat ini dikisahkan tentang bagaimana orang-orang yang antusias untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kedatangan orang banyak dalam mengikuti Yesus menunjukkan kehausan rohani mereka. Apa yang menunjukkan mereka mendekatkan diri dan mau mengikuti Yesus? Oleh karena adanya kuasa Allah. Adanya kuasa Allah yang membuat mereka dekat dengan Yesus. Dan melihat banyak orang yang berduyun-duyun datang, Tuhan Yesus sangat mengenal. Tuhan Yesus sangat mengenal betul. Tuhan Yesus sangat mengenal setiap orang yang datang pada saat itu. Dari sekian orang yang datang, ada yang memang datang dengan sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk mengikuti Yesus. Namun ada juga yang tidak dengan sungguh-sungguh. Itu disebabkan oleh motivasi yang berbeda. Mereka ada yang datang mengikuti Yesus karena ingin melihat dan merasakan mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka mau mengikuti Yesus hanya karena tanda mujizat saja. Disinilah kita dapat melihat apa yang ada di dalam pikiran mereka. Sambil berpaling, Tuhan berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya, ia tidak dapat menjadi muridku." Sebagai orang yang percaya, mungkin kita akan bertanya-tanya mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal demikian. Sepintas ucapan Yesus ini sulit
untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Tentunya kata membenci di dalam perkataan Yesus di sini mengandung arti suatu sikap yang mengedepankan Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Dan dalam hal mengikuti Yesus, ia harus mengedepankan kesediaannya dengan Tuhan di segala keadaan dan di dalam segala situasi apapun. Seseorang yang mau mengikuti Yesus adalah seseorang yang mau mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal bumi. Dan sudah tentu orang yang mengasihi Yesus akan mengasihi saudara-saudara. Dengan demikian, iman Kristen bukanlah iman yang dangkal, namun iman Kristen adalah iman yang bertumbuh. Pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah dengan kita mengikuti Yesus tidak perlu lagi mengasihi keluarga? Tentunya bukan itu jawabannya. Tetapi apa yang Yesus mau di sini supaya orang yang mau mengikuti Yesus sungguh-sungguh menyiapkan hatinya agar tidak menyimpang dari jalan yang ada. Hal yang berikut yang mau disampaikan buat kita, bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, maka ia harus rela berkorban walaupun banyak kesulitan yang harus ia hadapi. Namun kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab, di dalam perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan seorang yang mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikian halnya dengan seorang yang mau mengikuti Yesus. Ia harus menerima sebuah konsekuensi, sekalipun ia akan dihina, sekalipun ia akan dianiaya, bahkan sekalipun ia harus kehilangan nyawanya. Itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan. Dan perumpamaan yang kedua adalah tentang seorang raja yang berperang. Pasti raja itu akan mempertimbangkan kekuatan yang ia miliki untuk melawan musuhnya. Jika ia tidak sanggup berperang melawan musuhnya, maka lebih baik ia menempuh jalan perdamaian daripada ia mempermalukan dirinya sendiri. Artinya tidak hanya melalui perkataan, namun melalui pertimbangan yang sangat matang. Mengikuti Yesus atau menjadi murid Yesus harus rela kehilangan segala-galanya, dan dia harus tetap bergantung pada Yesus sendiri. Hal di atas tidak membuat kita menjadi takut. Hal di atas tidak membuat kita menjadi khawatir, tapi justru membuat kita semakin teguh dan tidak ragu-ragu dalam mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan, melainkan di balik semuanya itu ada harga yang harus dibayar. Mengikuti Yesus pasti akan diperhadapkan dengan berbagai konsekuensi yang ada dan juga resiko yang harus ditempuh. Namun terkadang kita melihat banyak orang yang setia, namun karena kebutuhan hidup imannya senantiasa diperjualbelikan. Ada istilah lebih baik kehilangan segala-galanya asalkan kita memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus daripada memperoleh segala-galanya tapi kita kehilangan keselamatan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus walaupun dihadapi dengan berbagai kesulitan apapun, tetaplah setia. Tetaplah setia dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Milikilah komitmen yang jelas, sebab Tuhan sungguh
sungguh mengenal siapa kita. Dan Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Oleh karena itu jangan khawatir, namun ikut Tuhan Yesus senantiasa ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan dan pertolongan yang selalu Tuhan sediakan buat kita. Asal kita dengan sungguh-sungguh mau mengikutinya. Selamat mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah kami yang layak dipuji dan disembah di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kini kami datang menaikkan syukur atas rahmat dan anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga di saat ini kami diperkenankan untuk bisa beribadah, walaupun ibadah yang kami laksanakan secara online. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami sekalian, dan secara khusus bagi jemaat-Mu yang ada di Bapos GKI Taman Yasmin. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, mulai dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, termasuk di dalamnya jemaat simpatisan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati tugas dan tanggung jawab yang telah diembankan di pundak mereka, agar mereka senantiasa dapat melakukan semuanya itunya dengan baik dan lancar. Tuhan berkati juga kesehatan mereka, yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terbeban karena kebutuhan hidup Tuhan cukupkan, supaya mereka tidak berkekurangan dalam segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Namun mereka senantiasa berkecukupan di dalam segala hal yang mereka butuhkan setiap saat. Kami juga berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka dengan anak cucu mereka, berilah mereka kekuatan serta umur panjang, dan berkatilah
semua yang mereka lakukan setiap saat dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang senantiasa memberkati akan anak-anak kekasih kami, mulai dari yang masih dalam kandungan sampai yang sudah kuliah. Berikanlah mereka hikmat dan marifat-Mu agar mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk program pelayanan yang selama ini mereka lakukan dengan setia. Berikanlah mereka kesetiaan, kesehatian di dalam kepengurusan yang ada, agar dengan penuh semangat mereka mampu untuk terus dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik adanya. Begitu juga dengan pergumulan untuk mendapatkan hak beribadah. Tuhan, berikanlah mereka jalan yang terbaik sesuai dengan apa yang selama ini mereka harapkan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan Bapos GKI Taman Yasmin dan juga gereja-gereja yang lainnya hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati setiap gereja-gereja Tuhan agar lebih lagi untuk melakukan segala hal yang baik adanya, agar melalui kehadiran Tuhan di tengah setiap gereja-gereja yang ada di dunia ini, yang ada di lingkup Asia, yang ada di lingkup kota Bogor, senantiasa hidup dalam sebuah keesaan gereja. Gereja yang bertumbuh menuju pada satu tujuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Begitu juga kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami menuju Indonesia maju, bersatu, adil, dan makmur. Kami juga menyerahkan seluruh pemerintahan kami mulai dari tingkat pusat sampai pada daerah-daerah terpencil sekalipun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan pakai di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara ini, dan berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mereka dapat bertindak adil, bijaksana, dan juga takut akan Tuhan, supaya kehidupan kami sebagai bangsa dan negara ini tetap bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kami juga menyerahkan situasi dan kondisi pandemi COVID yang sampai pada saat ini belum berakhir. Kami percaya dengan sungguh bahwa hanya di dalam tangan kasih Tuhan saja yang senantiasa melindungi dan memberkati kehidupan kami sekalian, supaya kami terlepas dari segala hal-hal yang dapat menghancurkan akan kehidupan kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala malapetaka, sakit penyakit sekalipun, supaya kami tetap kuat, kami bisa lebih leluasa lagi untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, melainkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Pada saat ini kita hendak mengingat bahwa memberi persembahan adalah tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang telah diberikannya secara nyata kepada kita. Sebuah ayat dari Mazmur 54 ayat 8 yang dikatakan demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tercantum pada layar, atau Bapak Ibu dapat kumpulkan nanti diserahkan ke bendahara gereja. Lagu persembahan pada pagi hari ini terambil dari Kidung Jemaat 289. Kita akan nyanyikan bait pertama, ke-8 dan 9. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kawan yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Dengan berdiri, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan menerima dan menguduskannya, agar persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan di dalam memuliakan nama-Mu. Ajar kami para pengurus Tuhan, agar kami boleh mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417, bait pertama dan kedua. Serahkan pada Tuhan dan seterusnya. Serahkan pada Tuhan seluruh jalan-Mu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu
Jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah kita dengar, sukacita serta damai sejahtera telah kita terima. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.